12 tahun silam, publik digegerkan penampakan awan berbentuk menyerupai wajah. Video ini diambil pada 14 April 2010, saat peristiwa berdarah di komplek makam Waliullah, Habib Hasan Al-Haddad, atau yang lebih dikenal dengan makam Mbah Priok. Kawasan makam yang biasanya dipenuhi peziarah dari berbagai kota, justru terlihat mencekam. Konflik bermula saat 80 orang ahli waris, pengurus makam dan para santri bertahan menghadang ribuan Satpol PP dengan peralatan lengkap saat eksekusi pengosongan lahan. Dari sinilah muncul berbagai kisah tak masuk akal terjadi. Benarkah saat tragedi Tanjung Priok 2010, makam Mbah Priok dijaga pasukan gaib? Nama Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang dikenal dengan nama Mbah Priok menyimpan banyak cerita, hingga menjadi tokoh keramat yang dihormati masyarakat. Mbah Priok merupakan penyiar agama Islam dari Palembang yang kerap melakukan perjalanan untuk berziarah dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dalam kisahnya, di tengah perjalanan siar, Mbah Priok yang sudah menjadi target incaran Belanda berhasil mengepung. Namun ada keanehan, saat hendak ditembak Belanda, peluru yang berada di senjata api tersebut tak keluar dan hanya mengeluarkan asap saja. Benarkah demikian? Pas dia lari dari kejaran Belanda, ya yang pelurunya nggak kena, nggak nyampe. Ke perahunya pun nggak nyampe. Perjuangan Mbah Priok untuk menyebarkan agama Islam tak pernah pupus. Bersama sahabatnya, beliau melanjutkan perjalanan hingga Pulau Jawa. Namun lantaran masih menjadi buruan Belanda, Mbah Priok sempat mengalami kelaparan karena persediaan makanannya telah habis. Benarkah julukan Mbah Priok diambil dari nama Priok yang sering dibawanya? Itu kejadian di laut ya. Setelah beliau perahunya terombang-ambing di laut, persediaan nasi sudah habis. Ya itulah dia. Nggak ada yang nggak mungkin di mata Allah kecuali atas orang-orang yang dicintainya. Saya kira Priok itu dimasukin ke dalam jubahnya atas izin Allah pula. Atas izin Allah pula Priok itu terisi nasi. Itu kejadian yang betul. Semeninggalnya Habib Hasan di tengah laut itu dibantu sama segerombolan lumba-lumba ke tepian Semenanjung Utara. Sampailah ke Pondok Dayung yang sekarang dinamakan Pondok Dayung. Waktu terus berlalu. Setelah wafat kurang lebih 23 tahun berselang, pemerintah Hindia Belanda bermaksud akan membangun pelabuhan di daerah sekitar pemakaman di kawasan Pondok Dayung. Namun kejadian aneh menimpa ratusan para pekerja dan beberapa di antaranya mati ketika hendak memindahkan makam tersebut. Benarkah demikian? Di sini adalah beberapa mandor melihat ada makam yang nggak bisa dikotak-atik. Itu ada apa di kotak-atik, tukang-tukangnya pada sakit. Akhirnya ada salah satu kiai yang malam-malam tuh melihat itu orang kalau dibilang sekarang tuh mungkin orang pinter dibilangnya. Ini bukan makam sembarang orang makam. Ini ada seorang makam. Ada orang duduk bersila berjubah putih tinggi, memegang semacam tasbih. Dicari ke Palembang, ketemu dengan beliau. Ini Habib Zain. Beliau yang langsung berhadapan, secara kebatinan betul mengakui, benar inilah kakak saya. Sudah 20 tahun saya nggak bertemu. Benerlah dia kakak saya, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Terdapat kisah lain yang memang tak masuk di akal. Bahkan hal ini sukses membuat tercengang para ilmuwan luar negeri.
Para ilmuwan tersebut melihat sinar terang yang memancar dari makam hingga keluar angkasa. Mereka menduga sinar tersebut merupakan senjata laser. Tapi setelah diselidiki, sinar terang memusat ke satu titik di makam keramat Mbah Priok. Kisah ini berkaitan dengan konflik berdarah 2010. Bukan hanya adanya penampakan wajah di langit, namun juga lantaran para Satpol PP justru seperti melihat ribuan orang yang entah dari mana datangnya. Bahkan beko besar tiba-tiba berhenti karena mesin mati saat eksekusi. Lantas benarkah ada campur tangan makhluk tak kasat mata yang membuat para Satpol PP melangkah mundur? Udah pas kejadian sinar ini, si musuh-musuh Allah itu sempat masuk ke dalam, tapi belum nginjek kemari. Belum, dia baru aula, baru masuk. Pas dia masuk ke aula sini, sinar ini keluar, musuh-musuh Allah itu kabur. Entah itu kabur kenapa, ternyata usut-usut yang di pandangan mata dia itu musuhnya bukan kita lagi. Manusia raksasa, musuh burung-burung, ular, pasukan berkuda. Itu bukan menurut kita, tapi menurut mereka-mereka yang merasa ingin merusak makam di sini. Lagi perang lawan musuh Allah kemarin pun santri-santrinya pun ditembak kayak kapas, tek jatuh. Sampai Habib Ali pun sempat kena peluru kayak kapas. Terus pengacara juga, pengacara kita itu Pak Jul dilempar bata, jatuh kayak kapas, diambil bata. Lantunan doa seakan tak pernah pupus dipanjatkan para peziarah untuk sohibul makam Mbah Priok. Lokasi makam Habib Hasan memang berada tak jauh dari pinggir pantai. Namun menariknya, air yang berada di kawasan pemakaman sama sekali tidak terasa asin. Kisah keberkahan air ini nyatanya banyak dirasakan oleh peziarah yang datang. Kayak semacam inilah petunjuk buat saya pribadi, tempatnya di sini, jodoh saya di sini. Saya kebetulan orang rantauan ya. Jadi ya udah untuk mengadu segala permasalahan dalam hidup saya ya di sini tempatnya. Untuk ketenangan hati ya. Terus ada yang bilang juga buat ya kita mah percaya nggak percaya, cuman kepribadian dari pengalaman saya pribadi ya, untuk usaha juga sih. Pernah ada salah satu jamaah, dia bawa anak, dia udah berobat ke sana kemari, si ibu itu dapat informasi gitu kan ya, suruh ziarah kemari, minta karomahnya dari Subul Magom. Akhirnya dia tulus emang datang ini dengan niat tulus banget, datang kemari ziarah. Sampai di sini selesai ziarah, dia minum air barokah ini. Sampai rumah anaknya alhamdulillah normal kembali. Kita bukan percaya sama airnya, karomahnya beliau melalui air ini tetap. Sama kayak kita berobat ke dokter, kita nggak percaya sama obat kan, tapi harus minum itu. Begitu kan ini posisi di sini tuh, karomahnya beda. Karomah dan keberkahan dari makam Aulia bukan hanya datang dari Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad saja, namun terdapat beberapa makam yang memiliki kisah berbalut misteri lainnya. Seperti halnya makam keramat Luar Batang. Konon, jenazahnya sempat hilang 3 kali, dan para peziarah yang langsung mendapatkan karomah usai pulang berziarah. Nantikan jawabannya, misteri dunia akan kembali. Adalah makam keramat Luar Batang
yang tak kalah sohor dengan makam Mbah Priok, berlokasi di kawasan pemukiman padat penduduk yang berada tak jauh dari Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara ini, selalu ramai didatangi para peziarah dari berbagai daerah. Terdapat 2 makam yang berada di lingkungan Masjid Luar Batang, yakni pusara Habib Hussein dan Habib Qadir. Salah satu mitos yang berkembang seputar makam Luar Batang ialah jenazah Habib Hussein yang hilang dari kurung batang sebanyak 3 kali saat hendak dimakamkan di kawasan Tanah Abang, hingga akhirnya ditemukan di kediamannya. Kian menyelimuti rasa penasaran, tim Misteri Dunia pun menyambangi Masjid Luar Batang secara langsung. Waktu Habib Hussein mau dikubur di tempat lain, beliau nggak mau dikubur di sana. Balik lagi ke sini, dibawa lagi ke sana, balik lagi ke sini. Akhirnya sepakatlah orang-orang kampung sini dikuburkan di sini, karena ini tanah pemberian dari pemerintah Belanda. Pada zaman itu ya Habib Hussein masih dalam suasana pemerintahan Belanda. Karisma Habib Hussein kala itu memang begitu bersinar. Semakin banyak orang datang untuk menjadi pengikut Habib. Hal ini membuat Belanda menaruh rasa curiga. Hingga akhirnya Habib beserta pengikutnya sempat dijatuhi hukuman tahanan di wilayah Pancoran Glodok. Rumah tahanan itu dikenal dengan nama Seksi 2. Keberadaannya Habib Hussein, banyak yang belajar agama sama Habib Hussein, karena di sini kan dekat sama pelabuhan Sunda Kelapa, jadi banyak orang-orang yang belajar sama Habib Hussein. Makin lama makin banyak orang yang belajar, pemerintah Belanda merasa curiga, khawatir timbul pemberontakan sama Belanda. Akhirnya Habib Hussein ditahan tuh di penjara Glodok. Jadi waktu itu Habib Hussein di penjara, nggak ada di penjara, adanya di luar, sambil ngajar dia. Itulah karomah beliau. Terdapat mitos yang berkembang dari mulut ke mulut, yakni sebuah sumur yang airnya dipercaya memiliki karomah, mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Uniknya lagi, air ini memiliki berbagai macam rasa, tergantung waktu pengambilannya. Para peziarah pun kerap datang untuk mengambil air tersebut. Jadi ada tawar, ada anta, ada asin. Lagi anta, lagi asin. Merinding gitu ya, merinding kayaknya. Aku pernah karomah dari mertua saya mau dioperasi, ada benjolan di kepala. Terus ada bapak mau dioperasi nih, 10 juta biayanya. Ya udah, saya ada temen juga. Udah ambil air dari sini sumur Habib, jarain, baca yasin, langsung ke Pasar Rebo, mertua saya. Hari itu juga saya usapin, saya selawat, besoknya alhamdulillah hilang. Kalau masalah air itu memang air itu semua juga ciptaan Allah ya. Air itu suci, bersih. Ya. Kalau dibilang ada karomahnya itu saya kira mengada-ngada aja. Yang kita fokuskan kan Habib Hussein. Terdapat kejadian dan kisah di luar nalar. Konon, ada 2 pohon kurma di sekitaran masjid yang sudah mati, namun kembali hidup dengan subur dan tumbuh buahnya usai disiram oleh seorang Habib. Benarkah demikian? Emang karena dari kecil udah nunggu buahnya. Ini ini baru numbuh lagi. Jadi dulu nggak pernah numbuh. Pas itu numbuh lagi ya alhamdulillah numbuh, banyak orang juga minta juga untuk obat, untuk kami ya, syariat doang itu mah wasilah gitu. Itu mengada-ngada aja itu nggak bener itu.
Karomah Habib luar Batang tentu sudah dirasakan banyak orang. Tak heran bila bukan hanya masyarakat biasa saja yang kerap datang untuk berdoa. Namun beberapa pejabat negara kerap hadir berziarah di makam Habib luar Batang. Ini Habib ini luar biasa, karomahnya sudah tidak diragukan. Dari mulai rakyat yang jelata sampai pejabat yang paling tinggi di Jakarta khususnya ini sudah merasakan. Banyak pejabat-pejabat yang baik tingkat daerah, pusat, bahkan tingkat nasional pun udah datang ke tempat ini. Banyak yang datang berziarah, seperti orang-orang bule, orang-orang Belanda datang ke sini. Sebab kalau dia datang ke sini, turis-turis datang ke sini, dia kan mesti bawa pedoman, buku yang dicetak di Belanda ya. Nah, ada tercantum namanya Habib Husin. Sejarahnya Habib Husin ada di situ. Kalau Habib Husin itu banyak mempunyai kelebihan karomah yang belum tentu dipunyai oleh orang lain. Iya. Karena beliau ini adalah waliullah. Dan yang terakhir, makam keramat Pangeran Jayakarta yang juga menjadi magnet banyak orang untuk berziarah. Makam yang berlokasi di Jalan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur ini juga memiliki berbagai kisah penuh misteri. Namun sayang, banyak peziarah yang salah langkah datang ke makam keramat Pangeran Jayakarta, di mana para peziarah justru sengaja datang untuk meminta hajat lantaran makam dianggap mujarab dan bisa mengabuli permohonan. Memang kalau kita lihat banyak sekali penziarah ke Pangeran Ahmad Jayakarta, namun memang tidak bisa kita pungkiri ada beberapa orang lah yang menyalahartikan, menyalahgunakan tentang makna ziarah tersebut. Seperti orang di dalam makbarah ini dia nyurup, gitu. Dia nyurup atau apa, bahasa nyurup itu kayak seperti kesurupan ya. Nah itu kita tegur seperti itu. Tak hanya makam yang menjadi tujuan didatangi oleh peziarah. Jika hendak memasuki kawasan makam, mata akan dibuat teralihkan dengan adanya pohon berukuran raksasa. Beberapa oknum memanfaatkannya untuk meminta kepada penunggu goib. Memang banyak Mbak orang yang percaya terhadap pohon ini mempunyai daya mistis luar biasa gitu. Bahkan ada yang menganggap pohon ini dikelilingi atau dilingkari oleh makhluk sosok seperti naga. Pengurus masjid ini kan remaja masjid suka keliling lah ya, kalau setiap malam itu dilihat. Ketika ada orang yang duduk di depan pohon ini berarti sudah dalam tanda kutip gitu, atau lagi sambil dia sila membakar dupa. Nah seperti itulah, kalau ada hal-hal seperti itu langsung kami tegur. Kita bukan meminta kepada kuburan, kita memberi, malah pertama memberi salam kepada beliau, kedua memberi apa yang kita amalkan tadi, mungkin Fatihah, mungkin zikir, lalu kita memohon kepada Allah dalam segala hal, hajat dunia maupun hajat akhirat, supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keramat daripada seorang aulia. Bukan hanya makam yang menarik perhatian, namun juga keberadaan Masjid Jami As-Salafiyah yang berada di kawasan makam. Meski terlihat modern, namun nyatanya beberapa bagian masjid yang merupakan bangunan asli peninggalan Pangeran Jayakarta. Seperti halnya tiang masjid yang tak pernah lapuk dimakan zaman, meski sudah berusia 400 tahun lebih. Nah mulailah pada 1900 ini, masjid ini mulai ada bangunan dengan batu. Mulai
ya mulai ada tahapan pelebaran ke samping dan ke belakang. Nah, yang dipertahankan sekarang ini oleh pihak ahli waris adalah tiang 4 buah soko guru, kemudian mimbar dan tongkatnya. Tongkatnya itu dikeluarkan setiap Jumat. Kemudian di atas ada cungkup yang berbentuk sarang tawon kembang Wijaya Kusuma dengan aksara bahasa Arab. Ya pemirsa, karomah diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh, terbebas dari dosa besar dan kecil, serta memiliki kedekatan dengan Allah. Tingkatan hamba yang demikian disebut wali. Tak ada salahnya untuk berziarah dan memanjatkan doa untuk mereka yang telah tiada. Dan satu yang perlu diketahui, bahwa karomah yang diberikan kepada Rabiah adalah tanda bahwa Allah memberkahinya. Selamat malam.